Umum dan Wakil Ketua, kali ini saya mohon semua untuk betul-betul turut serta. Segera ada keputusan yang terbaik untuk tim ini. Keputusan saya kira itu keputusan evaluasi itu yang akan saya laporkan menyeluruh. Baik dari sisi kesiapan persiapan, baik dari sisi pemain, sisi pelatih, ya kalau sekarang ya hancur lebur lah. Sudah hancur lebur. Jadi kita benar-benar mental kami benar-benar down sekarang ini menghadapi situasi, melihat hasil seperti ini. Untuk jajaran pelatih timnas Indonesia, baik itu Patrick Kluivert dan juga asisten-asistennya, ia justru balik ke negara asalnya yaitu Belanda. Bukan apa-apa, ini cukup mengejutkan di saat Indonesia mengalami keterpurukan di kualifikasi Piala Dunia ronde 4. Kita berharap juga ada sebuah penjelasan daripada Patrick Kluivert tentang kegagalannya di hadapan para esko atau juga di hadapan para rakyat Indonesia. Ternyata dia malah minggat, dia malah cabut ke negaranya sana. Setidaknya ada keinisiatif, ada itikat baik gitu untuk meminta maaf, malah langsung terbang saja ke Belanda sana. Dipecat secara tidak hormat, Patrick Kluivert dan gerombolannya angkat koper dari timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan itu diambil secara tegas dan disertai label "dipecat secara tidak hormat" setelah serangkaian kontroversi, hasil buruk, dan konflik internal yang mengguncang ruang ganti Garuda. Langkah drastis ini menjadi puncak dari ketegangan yang telah lama mencuat di balik layar. Menurut sumber internal PSSI, keputusan ini diambil setelah rapat darurat yang digelar hingga larut malam di kantor PSSI, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut sudah tidak dapat menoleransi sikap dan kebijakan Kluivert yang dianggap merusak harmoni tim. Puncak kegagalan dan konflik internal. Pemecatan Kluivert bukan tanpa alasan. Sejak menangani timnas Indonesia, performa Garuda disebut menurun drastis. Beberapa pemain bintang seperti Erling Haaland dan Tijani Reijnders, yang sebelumnya bersinar di laga-laga awal, dikabarkan mulai tidak betah dengan metode latihan dan pendekatan taktik sang pelatih asal Belanda itu. Sumber di dalam tim menyebut, Kluivert sering bersikap arogan dan menolak mendengarkan masukan staf lokal maupun pemain senior. Ia juga disebut terlalu memaksakan strategi Eropa yang tidak cocok dengan karakter pemain Indonesia. Dia tidak mau kompromi, semua harus mengikuti caranya, padahal pemain kita punya keunikan tersendiri, ujar seorang anggota staf pelatih yang enggan disebutkan namanya. Puncak dari segalanya terjadi saat laga melawan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia kalah kontroversial setelah performa tim menurun drastis dan terjadi beberapa keputusan aneh di lapangan. Seusai laga, Kluivert justru menuding wasit dan menyalahkan pemain-pemainnya secara terbuka di depan media. Langkah itu membuat suasana internal tim semakin memanas. Para pemain merasa tidak dihargai, dan hubungan antara pelatih dengan skuad nyaris tidak bisa diperbaiki lagi. PSSI turun tangan, kami harus bertindak. Setelah insiden tersebut, PSSI langsung memanggil Kluivert untuk evaluasi. Namun bukannya menunjukkan itikat baik, Kluivert disebut malah menantang keputusan federasi dan menyebut dirinya tidak butuh campur tangan siapapun. Sikap tersebut menjadi pemicu akhir. Erick Thohir yang dikenal tegas langsung memerintahkan agar kontrak Kluivert diputus sepihak dengan status dipecat secara tidak hormat. Tidak ada individu yang lebih besar dari lambang Garuda. Siapapun yang tidak menghormati sistem, tidak punya tempat di sini, tegas Erick Thohir dalam konferensi pers di GBK Arena, Jakarta. Menurut Erick, Kluivert dan staf asingnya, yang disebut gerombolan Eropa-nya, harus segera meninggalkan fasilitas timnas dalam waktu 24 jam. Semua akses ke tempat latihan, ruang taktik, dan data analisis pemain telah diblokir oleh PSSI. Pemain menyambut lega, ini awal baru untuk Garuda. Kabar pemecatan Kluivert ternyata disambut dengan rasa lega oleh sebagian besar pemain. Beberapa di antaranya, termasuk Haaland dan Reijnders, dikabarkan menyambut positif keputusan ini. Mereka menilai,
Suasana di tim kini bisa kembali fokus pada semangat kebersamaan, bukan ego dan konflik. Tim ini butuh pemimpin yang tahu bagaimana menghormati semua pemain. Kami siap bekerja keras lagi demi Indonesia, ujar Reijenders dalam wawancara singkat di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Erling Haaland, yang belakangan menjadi ikon semangat baru timnas Garuda, menulis pesan singkat di media sosialnya. Respect must go both ways. Garuda, we rise again. Pesan singkat itu langsung viral dan disambut jutaan dukungan dari supporter Indonesia di seluruh dunia. Garuda kembali terbang tinggi. Pemecatan Patrick Kluivert dan gerombolannya menandai akhir dari babak kelam dalam perjalanan timnas Indonesia. Meski sempat membuat geger, keputusan ini justru menjadi titik balik kebangkitan. Dengan semangat baru, dan dukungan pemain bintang seperti Haaland serta Reijenders, supporter Indonesia kembali menaruh harapan besar. Kini, seluruh mata tertuju pada momen pembuktian bahwa Garuda tak akan pernah jatuh, melainkan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Kluivert boleh pergi, tapi semangat Garuda takkan pernah padam.